Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola dengan NIM D1C123361 dari kelas R003 dengan mata kuliah Sistem Jaminan Halal yang diampuh oleh Ibu Yernisa STP MSI. Dimana di sini saya akan menjelaskan dua soal ujian, yaitu pertama ada jelaskan 5 kriteria sistem jaminan produk halal beserta contohnya. Kriteria yang pertama itu ada kebijakan halal, di mana suatu perusahaan harus memiliki komitmen tertulis untuk memproduksi produk halal secara konsisten. Contohnya seperti perusahaan makanan mengeluarkan kebijakan halal tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan berisi larangan penggunaan bahan non-halal seperti babi dan turunannya di seluruh proses produksi. Kedua, itu ada bahan, di mana seluruh bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong yang ditambahkan selama proses produksi haruslah memiliki sertifikasi halal dengan adanya dokumen yang sah. Contohnya, seperti penggunaan daging. Daging yang berasal dari rumah potong itu haruslah bersertifikat halal dengan dibuktikan melalui dokumen sertifikat halal dari lembaga yang sudah diakui kehalalannya. Ketiga, itu ada proses produksi, di mana proses produksi haruslah bebas dari kontaminasi haram dan najis. Contoh, seperti dalam memproduksi mie instan, jalur dari produksinya itu haruslah khusus, tidak pernah digunakan untuk memproduksi produk non-halal. Serta prosedur pencucian peralatan yang digunakan itu haruslah sesuai dengan ketentuan halal. Yang keempat itu ada produk, di mana produk tidak menggunakan kata-kata, bahan maupun alat-alat yang non-halal. Contohnya seperti tidak menambahkan kata-kata yang berisikan hewan-hewan tidak halal seperti babi ataupun anjing. Contohnya seperti produk kondok. Nah, kondok itu kan bisa dikategorikan tidak halal karena penggunaan namanya di ujungnya ada dog, yaitu anjing, ataupun penamaan mie, misal mie rasa bacon misal, tapi dibikin ada logo halal. Itu kan tidak bisa, karena bacon itu kan babi. Jadi bagaimana bisa dikategorikan diberikan logo halal sedangkan namanya saja itu ada unsur babinya. Kemudian ada yang kelima, pemeliharaan atau evaluasi, di mana perusahaan wajib melakukan audit internal secara berkala, di mana itu dilakukan 6 bulan sekali, dalam setahun 6 bulan sekali, di mana perusahaan harus wajib menjaga konsistensi kehalalan melalui pengawasan dan evaluasi berkala. Contoh, terbentuknya tim halal yang melakukan audit internal seperti untuk mengecek bahan baku, peralatan yang digunakan, pemasok, juga dan selama proses produksinya itu apakah sudah sesuai dengan kriteria halal atau tidak. Soal kedua, jelaskan dengan rinci dan lengkap apakah produk di bawah ini termasuk titik kritis atau tidak. Yang pertama itu minyak goreng. Minyak goreng meskipun berasal dari tanaman tidak bisa langsung dikategorikan halal dikarenakan ada beberapa tahapannya dari bahan yang dapat berpotensi bermasalah. Contoh, misal minyak nabati itu kan minyak goreng kan minyak nabati ya, berasal dari tanaman. Bisa dari sawit, kedelai, atau kelapa yang umumnya halal. Namun berisiko tidak halal atau haram apabila dicampurkan lemak hewani yang berasal dari hewan tidak haram. Juga hewan tidak haram itu bukan hanya seperti babi, tapi ayam dan hewan berkaki 4 lainnya juga bisa dikategorikan tidak halal apabila dipotong dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Nah,
Pada proses pembuatan minyak goreng itu sendiri, itu ada penambahan bahan penolong dalam prosesnya seperti antioksidan, BHA, BHT, sama TBHQ. Nah, di mana emulsifier yang digunakan emulsifier yang digunakan itu bisa berasal dari lemak hewan yang non halal. Nah, sehingga proses produksinya itu beresiko terjadinya kontaminasi silang. Jika satu pabrik dengan memproduksi minyak hewani dan nabati. Kemudian itu ada pewarna makanan. Pewarna makanan itu sangat kritis karena biasanya pewarna makanan itu berasal dari bahan sintetis yang berasal dari kimia atau hewani, sehingga titik kritisnya itu sumber pewarnanya itu dari mana. Nah, bisa kalau yang alami itu kan bisa dari tanaman, tumbuhan. Halal bisa dikatakan halal. Namun apabila berasal dari pewarna hewani, contohnya seperti kamin E120, yaitu serangga cochineal, di mana berdasarkan menurut ulama itu dikategorikan non halal atau haram. Nah, dia juga bisa menggunakan bahan penglarut seperti alkohol atau etanol sebagai penglarutnya. Nah, terus pada proses pembuatan pewarna itu biasanya dilakukan fermentasi atau ekstraksi yang kadang-kadang tidak jelas sumbernya. Keempat, itu ada Yakult. Yakult itu sangat termasuk produk dengan titik kritis. Alasannya kenapa? Yakult itu kan minuman hasil fermentasi ya, sehingga perlu dilakukan perhatian khusus, di mana pada saat proses fermentasi itu ada masa waktu fermentasi, sehingga itu harus pas, tidak boleh lebih. Karena apabila proses fermentasi itu lebih lama, dia itu dapat berpotensi menghasilkan alkohol atau etanol, sehingga produk dari Yakult yang difermentasi tersebut itu bisa dikategorikan tidak halal karena mengandung alkohol. Kemudian bahan tambahannya seperti pemanis, perisa, atau stabilizernya itu juga perlu dipastikan apakah halal atau tidak. Halal atau tidaknya bisa didapat dibuktikan dengan adanya sertifikat atau dokumen legalitas yang sah menyatakan bahwa produk tambahan itu halal atau tidak. Keempat, itu ada jagung rebus. Jagung rebus itu pada dasarnya itu halal, bisa dikategorikan produk halal karena pada saat merebus itu kan hanya menggunakan bahan seperti garam. Namun bisa dikategorikan tidak halal atau haram apabila pada saat perebusan itu menggunakan garam